Spesial di sini, nah kali ini kita akan bahas satu karakter yang sangat underrated dan jarang sekali menjadi perbincangan dari banyak lotupi jerami, yaitu Franky sang cyborg. Dimana di sini kita akan bahas beberapa hal seperti misteri dari masa lalunya dan beberapa tema yang selalu ada hubungkan dengan karakter dan keputusan-keputusan yang selalu Franky buat. Plus tentu saja kira-kira apa takdir untuk masa depannya. Nah jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan sebelum lanjut video ini, kalian bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, fakta pertama yang perlu kita bahas dulu nih tentang Franky adalah jika dia seorang cyborg, di mana hal ini akan menjadi fondasi dari teori kita di video kali ini. Perlu diperjelas juga jika cyborg dari Franky ini bisa dibilang hampir total ya, karena bagian dalam tubuhnya saja sudah benar-benar berubah. Ya mungkin sedikit perbedaan dengan Queen walau dia juga seorang cyborg, tetapi hampir mayoritas dari tubuhnya masih tubuh manusia dengan darah dan daging. Mungkin yang cukup mirip dengan Franky ini adalah Kuma di mode pasifista totalnya. Nah Franky ini pertama menjadi cyborg setelah dia tertabrak oleh kereta laut dari Puffing Tom karena dia mencoba menghentikan panutannya Tom dari dibawa ke NES Lobby. Dari situ secara kebetulan muncullah kapal kosong misterius yang tiba-tiba ada di sekitar, yang bahkan Franky pun mention kalau ini kapal yang ditinggalkan atau abandon alias terbuang. Yang menariknya, kapal super misterius yang kita lihat dari flashback Franky ini bukankah sangat mirip sekali dengan kapal Mets yang dibuat oleh Duveld dan diberikan kepada para saintis Mets alias Vegapunk dan yang lain-lainnya tersebut. Yang jika dilihat dari timelinenya, seharusnya Mets pada saat flashback ini sudah tidak ada ya, karena Vegapunk sudah bergabung ke pemerintahan dunia dan sisa ilmuwan yang lainnya pun sudah bergerak dengan caranya sendiri-sendiri. Yang jika ternyata ini benar, bukankah hubungan Franky dan Vegapunk akan semakin dalam lagi? Dan secara nggak langsung ini akan menghubungkan dirinya dengan Kuma yang juga secara takdir menjadi seorang cyborg oleh Vegapunk. Bukankah Kuma sendiri bisa menjadi bukti buruk nih bagi Franky jika worst condition akan muncul di masa depan nanti? Yang bahkan pasca time skip, orang pertama yang udah perlihatkan langsung dihubungkan adalah Kuma dan juga Franky yang keduanya sesama seorang cyborg. Di mana di situ Kuma yang sudah tanpa kesadaran berkata sudah menunggunya sebagai salah satu kru yang akan menjaga Thousand Sunny. Di mana di saat Kuma kehilangan kesadarannya, di sisi lain Franky masih memiliki semua sisi kemanusiaannya, yang kalau kalian sadar berkali-kali pun Franky berkata sebuah nilai tentang kemanusiaan dan filosofi utamanya adalah setiap manusia memiliki hak untuk tetap ada. Yang ini pun adalah kata-kata yang sangat mendalam yang dia ucapkan kepada Robin yang sebelumnya selalu merasa nih kalau kehadirannya tidak dibutuhkan di dunia ini. Nah tapi dari mana Franky memiliki filosofi yang jarang tersebut ini di serial One Piece? Yang sini akan kita coba masuk ke background atau masa lalu dari Franky. Dimana kita juga masih memiliki nih satu misteri yang lebih dari satu kali udah sebutkan di serial ini, alias masalah dari Franky dan dia yang dibuang atau mungkin lagi-lagi abandon oleh sesuatu yang kita tidak tahu. Ya setidaknya yang Franky katakan kalau dia dibuang oleh bajak laut, dan ini pun hal pertama kali kita dapatkan dari flashbacknya bersama Tom. Dan yang kedua kali adalah ketika Oda menyebut lagi saat flashback dari Oden, dan di sini bukankah sangat menarik, Oden pernah bertemu dengan Franky kecil dan di situ pun dia mengajak untuk menjadi bajak laut, tetapi Franky menolaknya. Yang bahkan jika kita lihat interaksi mendalam dari Franky ini benar-benar mendapatkan highlight utama. Di situ dia mention sesuatu kalau Robin seakan-akan sedang kabur dari sesuatu. Yang kalau kita lihat dari perkataannya ini, Franky lebih terkesan berkata dari pengalamannya sendiri, dan beberapa detail kecil ini kita bisa mengerti filosofi yang akhirnya dimiliki oleh Franky bahwa semua makhluk hidup memiliki nilainya sendiri dan hak untuk hidup yang berbeda-beda pula, yang akhirnya setiap manusia bisa dibilang adalah unik dengan perbedaannya itu. Yang bukankah hal ini pula diajarkan dalam berbagai agama di dunia kita?
Ya kalau kita ambil negasi dari hal tersebut, bukankah itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh para Tenryubito yang menganggap jika manusia hanyalah sebagai serangga dan tidak ada harganya sama sekali. Dan lucunya ketika mereka reuni pasca time skip, Robin dan Frankie lah yang bercanda kalau Frankie sekarang sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Yang sejujurnya satu hal yang mencurigakan adalah dari kata-kata Tom ketika dia pertama kali melihat Frankie. Di situ dia bilang kalau kaget nih terdapat seorang bocah yang bisa menciptakan meriam hanya dari barang rongsokan. Nah jika dia dibuang dari bajak laut karena katanya terlalu nakal, tapi dengan kemampuan teknik setinggi itu, bukankah sangat mencurigakan jika apa sih kapal bajak laut yang sebelumnya Frankie naiki dan siapa juga bapaknya? Yang bukankah dulu sempat ramai nih teori cocok logik, apakah jangan-jangan bapak dari Frankie adalah dari kru Shanks, yang bukankah Usopp ada hubungan dengan Yasop, Luffy ada hubungan dengan Shanks, yang apakah juga Frankie ada hubungan dengan Building Snake? Dan kita kembali lagi nih ke hubungan antara Frankie yang diajak oleh Robin tidak lagi seperti manusia dengan hal yang lagi panas nih terkait perobotan akhir-akhir ini. Dan tentu saja ini pasti akan kembali menghubungkan semuanya dengan Vegapunk dan Kuma yang lagi-lagi tema terbengkalai alias abandonment kembali ada berikan kepada Frankie, terutama saat time skip yang dia dilempar oleh Kuma ke kampung halaman Vegapunk di Karakuri Island. Di situ pula dia masuk ke lab Vegapunk yang juga sudah sama-sama terbengkalai. Dan di Pulau Eket pula kita dijelaskan segala hal tentang Kuma yang Kuma kehilangan rasa manusianya saat proyek Pasifisa itu dilakukan. Nah mungkin pertanyaannya adalah apakah Frankie juga akan kehilangan sisi kemanusiaannya? Yang sejujurnya adalah hal yang sangat-sangat mungkin sekali karena saudara atau tidak Oda pernah memberikan penunjuk itu kepada kita. Tentu saja dilihatkan hal itu di SB 101 saat menggambar kemungkinan masa depan dari kru topi jerami. Di sini kita bisa melihat Oda menggambar Frankie di usia 50 dan usia 70 ketika keadaannya baik, dan di sini pun kita melihat Frankie sangat-sangat keren sekali, tetapi di satu sisi ketika keadaan sudah memburuk, yang bahkan kita sudah melihat usia Frankie di 50 saja dia menjadi full robot dan di usia 70 tahun dia menjadi full kapal. Yang bukankah ini sangat mencurigakan sekali? Karena mode masa depan berhasil dan gagal juga, bukankah pernah Oda tunjukkan kepada kapten kita langsung alias Luffy saat diubah oleh Bonnie, dan kita lihat perubahan Luffy ini menjadi ketika masa depannya sedang menjadi buruk, yang bahkan usia 50 tahun Frankie saja bukankah sangat-sangat mirip sekali dengan Vega Force yang Vegapunk buat, yang berarti nih akan sangat memungkinkan jika Frankie akan kehilangan kemanusiaannya di masa depan karena segala tema yang udah berikan kepada Frankie ini terkait abandonment tadi dan terus-terusan ke sana, maka kisahnya akan berputar di sekitaran tema itu saja. Dan Kuma adalah salah satu bukti gagal yang perlu Frankie hindari. Dan yang paling baru juga, bukankah kita mendapatkan jika ternyata dia memiliki kepribadian dan tentu saja dia adalah robot kuno yang ternyata dia hidup juga dengan memiliki kesadaran sambil berkata, maafkan aku Joy Boy. Yang apakah tema yang sama seperti Kuma Cyborg, Frankie Cyborg, dan zaman dahulu juga terjadi kepada satu robot ancient ini, yang mungkinkah dulunya dia adalah seorang manusia yang akhirnya diubah menjadi cyborg, tapi lama-kelamaan kehilangan kemanusiaannya yang akhirnya berakhir seperti sekarang. Yang lagi-lagi untuk bahasan lengkap terkait robot ancient ini akan kita bahas di video sendiri. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Tinggal pamit and I'll see you guys next time.